Baik, selamat pagi semua. Kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu Asas Bernoulli dengan saya Oveni Waruwu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yakni kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian tujuan. Nah, kompetensi inti yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, peradaban, dan fenomena, serta dengan menerapkan pengetahuan prosedural pada kajian yang spesifik dengan bakat dan minat. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Nah, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai dalam materi kita kali ini, yaitu 1. Mendefinisikan besaran-besaran dalam asas Bernoulli. 2. Memformulasikan asas Bernoulli dalam fluida dinamik. 3. Menerapkan asas Bernoulli pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, 4. Menganalisis asas Bernoulli pada masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan sebelum kita lanjut, yaitu mengapa pesawat yang terbuat dari logam dan memiliki massa yang besar bisa mengudara? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering kita jumpai ya, dan ini juga masuk akal. Pesawat itu kan terbuat dari berbagai jenis bahan, misalnya itu bahan-bahan besi yang massanya besar. Nah, ini kenapa bisa terbang? Nah, ini gambar pesawatnya. Nah, ini nanti kita bisa jawab bersama dengan memahami dan menerapkan konsep Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikenal pula dengan asas Bernoulli atau prinsip Bernoulli, menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Dari konsep dasar hukum Bernoulli tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu fluida tidak dapat melekat dan juga tidak dapat dimampatkan. Hukum Bernoulli ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Daniel Bernoulli yang diterbitkan kisaran pada tahun 1738. Berkat keahliannya dalam bidang matematika, Daniel menemukan cara mengukur tekanan darah. Dan dari situlah awal mula teori hidrodinamika yang terkenal hingga akhirnya dia berkontribusi mengenai aliran zat cair atau yang kita pahami pada saat ini yaitu mekanika fluida. Nah, ada dasar dari teori hukum Bernoulli ini. Ada dua macam ya. Yang pertama berlaku untuk aliran tak termampatkan, dan yang kedua berlaku untuk aliran fluida termampatkan. Nah, aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain sebagainya. Sedangkan aliran termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah. Contohnya adalah gas. Pada fluida jenis ini juga berlaku hukum termodinamika. Nah, di sini kita bahas ada dua hal, yaitu fluida diam dan fluida dinamis berdasarkan gambar. Nah, di gambar ini ada perbedaan ujung pipa ya. Sini ada P1, H1, A1, E1, V1. Begitu juga dengan ujung pipa ini. Nah, yang ada keterangan satu ini adalah H1 ini adalah ketinggian pipa pada ujung pertama. P1 adalah tekanan aliran udara, V1 adalah kecepatan aliran udara dalam pipa. Nah, E1 adalah jaraknya. Kalau kita perhatikan berdasarkan gambar ini, terjadinya perbedaan
Nah, perbedaan di mana? Yaitu H1 dengan H2. H1-nya itu lebih kecil dibanding dengan H2 karena H2 di sini ketinggiannya lebih besar dibanding dengan H1. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Nah, pada fluida diam memiliki tekanan yang dinamakan dengan hidrostatis. Nah, di mana P sama dengan rho GH. Keterangannya, kalau dia rho itu adalah massa jenis zat, satuannya kilogram per meter pangkat 3. G di sini adalah percepatan gravitasi yang disatuankan dengan meter per sekon kuadrat. Sedangkan H adalah kedalaman atau ketinggian di mana satuannya adalah meter. Lalu bagaimana dengan fluida dinamis? Pada fluida dinamis, besarnya sesuai dengan energi kinetiknya. Dan pada fluida juga berlaku hukum kekekalan tekanan. Nah, ini dia hukum kekekalan tekanan. Dan hukum ini pertama sekali dikemukakan oleh Bernoulli yang dirumuskan dengan, nah ini persamaan matematisnya, P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Nah, kalau kita perhatikan persamaan di ruas kiri dengan ruas sebelah kanan itu sama, makanya di sini sama dengan konstan. Nah, ini alasannya konstan, tidak ada perbedaan. Nah, kita lanjut ke penerapan hukum Bernoulli. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh yang menjadi penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, nah ini sering kita jumpa ini, masalah pesawat. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan dari halaman awal kita tadi, yaitu kenapa pesawat bisa terbang. Nah, sebelum ke sana kita akan jelaskan dulu. Di sini ada beberapa keterangan-keterangan yang harus kita pahami. Nah, ada PB. PB di sini adalah tekanan udara di bawah sayap pesawat. Nah, begitu juga VB, kecepatan di bawah sayap pesawat, kecepatan aliran udaranya. Sedangkan VA, perhatikan tanda panahnya ini, adalah kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat. Nah, ini ya. Sedangkan PA adalah tekanan di atas sayap pesawat. Nah, perhatikan tanda panah yang ke bawah ini. Nah, sedangkan FA adalah gaya angkat pesawat. Nah, sama dengan gambar ini ya, hanya beda keterangan saja. F1 adalah gaya di bawah sayap pesawat, gaya angkatnya. Nah, P1 adalah tekanan di bawah sayap pesawat. Begitu juga V1, kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat. V2, kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat. P2 adalah tekanan di atas sayap pesawat. Nah, itu ya. Nah, gaya angkat pesawat terbang bukan hanya karena mesin. Nah, jadi selama ini kita masih ambigu ya, pesawat itu bisa terbang karena mesin. Ternyata tidak. Alasannya, pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Laju aliran di atas sayap pesawat lebih besar dibandingkan dengan sayap bawah pesawat, sehingga mengakibatkan tekanan udara di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan udara pesawat di bawah sayap, sehingga terjadi gaya angkat pada pesawat itu sendiri. Nah, inilah salah satu alasan berdasarkan hukum Bernoulli ini kenapa pesawat bisa terbang. Nah, jadi jangan ambigu lagi ya. Nah, aplikasi yang kedua yaitu penyemprot parfum dan obat nyamuk. Nah, ini sering kita pakai ini ya. Misalnya kalau kita jalan-jalan, pergi nongkrong dan segala macam nih, parfum. Dan begitu juga obat nyamuk ya. Mana tahu lingkungan kita kurang bersih, maka kita pakai obat nyamuk. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Nah, ini dia. Perhatikan gambar ini. Ini adalah parfum. Ada ya, ada tanda panah ke atas ini, ada juga tanda panah. Nah, ada semburannya itu. Parfumnya menyemburkan.
ini dia tadi. Lanjut ya. Nah, prinsip kerja yang dilakukan akan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol, sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Ini juga sesuai dengan prinsip Bernoulli, yakni pada tempat yang kecepatannya besar, maka tekanannya akan mengecil. Akibatnya tekanan udara pada bagian atas penyemprot nyamuk lebih kecil daripada tekanan permukaan cairan penampung. Nah, ini ya alasannya kenapa bisa keluar parfumnya ini, atau maksudnya semburannya kenapa bisa keluar gitu. Nah, ini ya, pada tempat yang kecepatannya besar maka tekanannya akan mengecil. Akibatnya tekanan udara pada bagian atas penyemprot nyamuk lebih kecil daripada tekanan permukaan cairan penampung. Nah, ada contoh latihan di sini, yaitu sebuah kolam yang dalamnya 3 meter terisi penuh air yang massa jenisnya 1 gram per cm pangkat 3. Bila gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berbeda 50 cm di atas dasar kolam. Nah, di sini ada terjadinya perbedaan ya, dari awalnya 3 meter terus 50 cm. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus buat konsep-konsepnya dulu. Misalnya apa yang diketahui, apakah ada satuan yang harus diubah, apa yang ditanya, baru pembahasan. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai dari rho sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Gravitasinya sudah ada tadi ya, ini ya, 10 meter per sekon kuadrat. Hanya adalah 2,5 meter. Nah, nanti di sini kita jelaskan kenapa ini nilainya bisa 2,5 meter. Nah, ditanya pH. Sebelum ke pembahasan, kita jelaskan dulu tentang nilai rho. Di halaman awal tadi sudah ada satuan dari rho, yaitu kilogram per meter pangkat 3. Nah, sementara di sini adalah gram per centimeter pangkat 3. Maka sesuai dengan aturannya yang berlaku atau rumusnya, ini harus kita ubah ke kilogram per meter pangkat 3. Makanya dia dikali 1000. Maka 1 kali 1000 maka dia tetap 1000 kilogram per meter pangkat 3. Yang kedua, nilai H-nya. Nah, di sini ada nilai H2 ya, kita misalkan ini H2. 50 cm. Nah, ini kita ubah ke meter. Berarti karena cm ke meter maka kita bagi 100. Maka nilainya dapat 50 bagi 100 sama dengan hanya 0,5 meter. Maka sesuai dengan persamaan rho H sama dengan rho GH. Maka kita substitusikan semua nilainya. Nah, nilai rho-nya sama dengan 1000, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan hanya 2,5 meter. Kenapa bisa dapat 2,5 meter? Nah, perhatikan di sini. Di sini 3 meter. Perbedaannya 50 cm di sini di titik yang berbeda. Maka ini kita kurangi. 3 dikurang 0,5 meter karena sudah kita ubah tadi ya, yang 50 cm ini 0,5 meter, makanya dia dapat 2,5 meter. Sehingga pH-nya sama dengan 25.000 Newton per meter kuadrat. Nah, seperti itu pengerjaannya. Boleh ya? Nah, untuk soal selanjutnya kita akan kirim nanti ke grup kita, silakan dikerjakan. Dan kalau ada kendala yang kurang dipahami silakan ditanya, kita bahas secara bersama-sama. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dengan saya Oveni Waruwu. Ya ahom.